Dananya udah siap? Halo guys, hari ini kita ada tugas kunjungan dari Ekonomi Mandiri. Dan sekarang kita ada lagi di PT Granada Mitra Bersama. See you. Kunjungan ke PT Granada ini bertujuan untuk mengetahui profil dan perjalanan usaha PT Granada Mitra Bersama, serta memahami manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan strategi perusahaan dalam menghadapi fluktuasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di perusahaan PT Granada Mitra bersama dengan Kak Sarifudin. Kak Sarifudin sebagai leader di perusahaan ini. Boleh izin masuk, Pak? Boleh. Terima kasih. Selanjutnya kami akan melakukan sesi wawancara dengan staf PT Granada Mitra Bersama. Sebelumnya izin untuk bertanya mengenai tentang manajemen perusahaan ya, Pak Sarifudin dan Pak Yogi. Di sini izin kami bertanya untuk mengenai hal pertama untuk timeline company, profilnya dengan awal mula perusahaannya, kapan dan bagaimana awal mulanya perusahaan Granada ini dikembangkan atau didirikan. Didirikannya itu tahun 2011 Februari. Tapi belum ada ini lah, masih mesin doang, belum produksi. Kalau produksi itu antara Maret sama April itu udah mulai produksi. 2012. Berarti di sekitar tahun 2019 mesin baru masuk dan produksi baru dilakukan pada bulan Maretnya di tahun 2019 tersebut ya. Oke, baik. Lalu terkait dengan apa saja sih produk utama yang ditawarkan oleh perusahaan? Apa sih yang benar-benar kalian jualkan kepada klien-klien kalian? Blister itu kalau misalnya lain-lain itu ada C nya kita sendiri. Nah, Granada. Bisa dijelaskan sendiri untuk tray atau blister itu seperti apa secara general mungkin? Kalau tray itu buat wadah. Kalau misalnya blister itu penampilan. Kayak misalnya boneka Barbie itu kan biasanya ada blisternya. Itu biar kelihatan. Berarti untuk tray sendiri itu seperti wadah untuk menyimpan barang tersebut, sedangkan untuk blister tersebut untuk cover si produk tersebut ya. Iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Perusahaan ini pasti seiring berjalannya waktu kan ada kenaikan bahan baku gitu. Nah, menghadapi fluktuasi bahan baku itu kayak seperti apa sih strateginya gitu? Paling mengurangi ketebalan material. Tadinya kan 050 jadi 040 bukan 045 gitu. Tetap harganya segitu. Berarti yang dikurangi material. Iya, bahan. Materialnya. Kan 2019 ya pasti mengalami masa Covid gitu. Bagaimana sih PT Granada Mutiara ini merespon penurunan penjualan gitu yang terjadi saat pandemi Covid itu terjadi gitu? Pengurangan orang. Karyawan. Strategi apa yang diterapkan selama masa krisis itu? Bagi perusahaan ini tuh yang diterapkan selama masa Covid itu apa untuk mempertahankan keberlangsungan usaha ini? Buat APD, contohnya face shield, terus acrylic untuk kalau misalnya Pembatas ya? Iya. Justru itu malah menjadi peluang sendiri ya untuk perusahaan Granada Mitra Bersama ini untuk menghadapi segala ancaman-ancaman ketika terjadinya krisis ya. Biasanya kan waktu itu kan banyak ya, produk kan bikin facial lah, itu dikirimnya kemana? Itu dikirimnya tuh di rumah sakit, ada di Peruri juga kita. Selanjutnya mungkin dari alur produksi, tahapan-tahapan produksi misalnya dari bahan baku awal sampai ke proses packing itu gimana sih? Urutannya itu pertama material roll itu kita beli di customer. Nah terus habis selesai dari sini terus bisa langsung proses. Nah itu prosesnya ada berapa? Bulk ya, packing berarti proses 3 dari vakum, terus cutting, terus packing. Kerjanya kayak gimana? Kalau vakum sih buat jadiin barang Dari bahan mentah. Dari bahan mentah. dari bahan Pencetakan mentah ya, dari pencetakan. bahan mentah terus jadi cetak barang, terus cutting itu buat Pemotongan. pemotongan barang. Jadi dari bahan yang masih lembaran itu menjadi Iya, satuan ya. dari Dilanjut untuk pertanyaan proses pelayanan.
terkait dengan customer, bagaimana sih alur proses pelayanan PT Granada Mitra Bersama ini mulai dari pemesanan hingga pengiriman produk? Awal alur dannya gimana? Seperti PO-nya dan juga pengirimannya itu seperti gimana? Kita sih ngikutin PO, PO dari misalkan seminggu, ini kan minggu, nah kita langsung produksi tuh 3 hari, 2 hari ya, langsung produksi itu. Tapi untuk suatu perusahaan sendiri kan terkadang ada keterhambatan, entah itu dari bahan baku perusahaan yang terhambat atau ada pekerjaan yang terhambat. Apabila klien mendapati suatu keterlambatan produk dari PO pemesan kepada PT Mitra Bersama ini, apakah ada denda tersebut atau bagaimana? Kalau denda nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti tinggal konfirmasi kepada pihak Iya. tertentu untuk menyampaikan bahwa ada keterhambatannya ya. Bagaimana sih PT Granada Mitra Bersama ini mengelola strategi pemasaran untuk produk yang dihasilkan? Apakah perusahaan mengandalkan metode pemasaran tradisional atau sudah mengembangkan pemasaran berbasis online? Ada 2 sih, penawaran sama online. Untuk penawarannya sendiri itu langsung kepada perusahaan PT ini langsung, Iya, langsung. memberikan profile atau portofolio perusahaan atau hanya ngobrol-ngobrol biasa? Profil kayak gitu. Seperti menggunakan portofolio tersebut ya. Untuk online sendiri menggunakan e-commerce atau menggunakan website tersendiri dari yang dibuat oleh PT Granada ini? Dibuat sendiri. Ada ini sendiri ya, Ya. ada website sendiri ya. Oke, baik. Terkait dengan keuangan, sejauh mana kegiatan pencatatan dilakukan PT Granada Mitra Bersama? Apakah pencatatan keuangan dilakukan secara manual sederhana atau menggunakan sistem komputerisasi? Sistem sih, sistem ya. Sistem ya. Berarti sistem secara pribadi perusahaan ya, Iya. secara privacy. Oke, baik. Untuk manajerial penentuan harganya, bagaimana PT Granada Mutiara Bersama ini menentukan harga jual produk gitu? Apakah penentuan harga berbeda setiap jenis produknya? Misalkan jenis ini harganya berbeda atau Beda-beda. beda? Kita beda model berarti beda harga. Beda model, beda harga. Iya. Jadi untuk target penjualan sama produksi di PT Granada ini berapa sih per hari atau per bulan? Kalau penjualan bulan ada seminggu aja ya. Iya, Seminggu per berarti minggunya. ngirim tuh 4 kali. Atau Iya, 4 kali pengiriman. kiranya berapa? Berapa Ya. habis? Kalau AHM sih sekitar 30.000, ada yang 20.000, ya tergantung kita dapat PO-nya. PO-nya. Iya. Berarti balik lagi kepada setiap Iya, kliennya ya. Iya. Baik, secara general kita sudah cukup mengerti untuk wawancara ini dan terima kasih banyak. Kami izin untuk melihat produksinya, bisa? Ya, bisa. Oke, terima kasih ya. Baik, Bang. Selanjutnya kami menuju Genba untuk melihat proses produksi PT Granada Mitra Bersama. Dari kunjungan ini kami diberi kesempatan untuk melihat langsung bagaimana proses produksi di PT Granada, dari mulai pemilihan bahan baku hingga produk jadi atau siap dikirim kepada customer. Oke, untuk ini Pak Saripudin bisa dijelaskan ini bahan atau apa gitu? Nah, ini bahan awal mulanya ya, yang buat bikin produk. Dari material, lembaran, terus langsung berarti langsung vakum, naik vakum. Terus hasil proses jadi barang itu dari vakum. Berarti untuk rolan ini tuh masuk ke dalam proses vakum ya? Bisa kita lihat untuk proses vakumnya gimana, Pak? Kan ini ada ovennya ya, harus itu kan material tuh dari tadinya keras ya, masuk oven jadi ya, Jadi dibentuk. jadi bisa kebentuk. Nah, ini jadi hasilnya. Jadi di bagian sini juga dibuat menjadi perlembaran seperti itu ya? Ya, Menjadi lembaran seperti ini. jadi per satu shot. Jadi akan dibuat seperti ini ya panjangnya. Setelah ini proses tahap selanjutnya bagaimana, Pak? Kita berarti mulai dari pemotongan. Pemotongan. Ya, Cutting ya. ya cutting.
Untuk prosesnya sendiri seperti apa? Di sini kami akan diperlihatkan bagaimana cara proses cutting yang ada di PT Granada. Dari hasil vakum terus langsung di cutting. Oke. Boleh izin ke sana. Berarti ini ada cetakannya tersendiri ya untuk memotong tiap modelnya tuh berbeda-beda ya. Jadi nanti akan dibuat menjadi satuan seperti per piece. Berarti nanti akan dibuat menjadi per piece-nya seperti ini ya. Salah satu produk. Setelah ini langsung masuk ke dalam packingan atau di quality dulu? Ini kan ngitungnya berarti per satu cuttingan. Oke. Ya, per satu cuttingan. Nanti dihitung ininya. Kan misalkan ini ada 5 piece. Dihitung satu jenjelengan, satu cuttingan berarti ya. 1 2 3 4 5 berarti baru 5 cuttingan. Ini kan totalnya 600. Berarti ada 60 ya. Berarti untuk perhitungannya sendiri dia menggunakan sistem per cuttingannya ada berapa gitu, tinggal dihitung saja berapa kali cuttingnya. Ya. Boleh kami lihat untuk finish goodnya, untuk proses akhir untuk pengiriman sebelumnya? Oke, sekarang kita ada di gudang atau proses terakhir yang menuju packing. Nah, kita bisa di belakang ada Nah, kalau ini sih kan tempat gudang ya, gudang pertama akhir dari hasil dari material, terus proses vakum, terus proses cutting, terus proses packing. Nah, ini jadi hasil yang dari mentah sampai akhir. Itu semuanya dikumpulkan di sini ya? Ya, ini berarti tinggal siap nanti pengiriman. ya pengiriman, siap kirim. Seharinya ini kalau pengiriman berapa kok kita? Ya sepenuhnya pengiriman aja, misalkan mau kirim berapa box nih dari PO itu, ya berarti ngikutin PO aja nih. Terima kasih sudah memberikan kami observasi di PT. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan juga luar biasa untuk kita semua hari sebagai mahasiswa untuk perjuangan dakwah mengetahui bagaimana Dilanjut pada keputusan PT Granada Mitra Bersama ini dalam proses pengendalian produksi, PT Granada Mitra Bersama ini melakukan proses produksi yang terstruktur berbasis teknologi yang terutama dalam pembuatan kemasan plastik mereka, di mana proses produksi ini dilakukan dengan standar operasional produk atau SOP yang sangat ketat, dan juga hal ini juga memastikan efisiensi kualitas dan juga kepuasan pelanggan. Dalam proses pembuatan produksi pada PT Granada Mitra Bersama ini, mereka memiliki sistem MCO atau sistem make to order, di mana produksi ini berdasarkan dengan purchase order atau PO. Dalam tahapan proses produksi di PT Granada Mitra Bersama ini ialah yang pertama, suatu perusahaan, suatu seseorang yang menjadi operator tersebut akan memilih plastik apa yang akan dilakukan produksinya. Bisa PET, bisa PP, atau bisa PVC. Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan produksi dari klien. Lalu dilanjutkan dengan pembentukan plastik yang dilakukan pada mesin vakum dengan menggunakan molding sesuai dengan permintaan pasar untuk menjadi produk atau kemasan yang diminta. Dilanjut lagi dengan proses pemotongan atau cutting. Hal ini akan dijadikan dari proses lembaran akan menjadi satuan, dan juga pemeriksaan kualitas. Hal ini juga wajib tentunya untuk dilakukan dalam PT Granada Mitra Bersama ini untuk memastikan bahwasannya tidak ada cacat atau barang yang NG. Dilanjut lagi dengan pengemasan produk dalam pengiriman. Dalam pengemasan produk ini tentunya mereka memiliki SOP tersendiri untuk pengirimannya. Dilanjut dengan keterkaitan pada mata kuliah ekonomi manajerial yang kami dapatkan. Pesan operator produksi pada PT Granada Mitra Bersama ini diantara lainnya ialah 1. Efisiensi biaya produksi. Dilanjut pada optimalisasi sumber daya. Dilanjut lagi dengan pengendalian kualitas atau quality control. Dan juga yang selanjutnya responsif terhadap permintaan pasar.
Dan yang terakhir ialah implementasi SOP sebagai standar operasional. Baik, saya akan menyampaikan keputusan keuangan dalam kunjungan kami kali ini, yang di mana PT Granada Mitra Bersama ini menggunakan Excel sebagai alat utama pengelolaan dan pencatatan biaya mereka. Di antaranya ada biaya arus kas masuk dan biaya arus kas keluar, lalu ada laporan keuangan internal mereka. Untuk keterikatan mata kuliah manajerial ini, yang pertama ada analisis biaya dan efisiensi, lalu ada planning anggaran dan keuangan, lalu juga ada pengambilan keputusan pembiayaan, analisis laporan keuangan, dan yang terakhir ada manajemen arus kas. Keputusan pemasaran di PT Granada Mitra Bersama adalah PT Granada Mitra Bersama menggunakan pemasaran B2B, yaitu business to business, dengan memperkenalkan portofolio perusahaan, produk, dan bagaimana proses kerja di perusahaan PT Granada Mitra Bersama. Lalu PT Granada Mitra Bersama juga memiliki website resmi, yaitu dengan berisikan tentang info kontak person, profil perusahaan, dan katalog produk. Untuk keterikatan dalam ekonomi manajerial adalah PT Granada ini menggunakan sistem 4P, yaitu ada produk, price, dan place, serta promotion. Untuk produk, PT Granada memproduksi APD serta booster. Lalu untuk price-nya dia menggunakan strategi cost pricing, yaitu dengan fleksibilitas harga untuk pembelian skala besar dan menjaga persaingan di pasar B2B. Place-nya distribusi PT Granada ini menjangkau seperti Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Dan lalu dengan promosinya, promosi PT Granada ini dilakukan dengan pendekatan langsung seperti kunjungan klien, sales, serta penggunaan platform digital. Dilanjut pada hasil observasi kami dalam PT Granada Mitra Bersama ini untuk dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. PT Granada Mitra Bersama ini mengambil beberapa keputusan. Di antaranya dia mengambil sistem lingkungan atau budaya yang berdekatan dengan mereka. Di mana hal ini kami mendapatkan beberapa poin, yang diantaranya poin pertama, atasan mendapatkan hak penuh dalam proses rekrutmen, di mana salah satunya ketika atasan berasal dari daerah tertentu dan tidak lain karyawan yang akan bekerja di sana ialah karyawan-karyawan dari daerah atasan tersebut. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya Kabupaten Karawang ini orang-orang masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang ini tidak dapat bekerja pada PT Granada Mitra Bersama ini. Namun hal ini tidak menggunakan suatu job portal, melainkan dengan cara rekrutmen tertutup, yaitu dari mulut ke mulut. Nah, dalam proses tersebut, pendekatan budaya ini mencerminkan salah satu strategi manajerial yang berbasis dalam lokalitas dan efisiensi. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan juga profesionalisme. Di lain sisi, dalam ekonomi manajerial, hal ini juga termasuk dalam pertimbangan pengambilan keputusan baik internal dan juga eksternal dalam perusahaan Granada Mitra Bersama ini. Kesimpulan dari hasil kunjungan kami ke PT Granada adalah kunjungan ini memberikan kami pengalaman yang sangat berharga. Kami sebagai mahasiswa tidak hanya bisa melihat proses produksinya saja dan manajemen secara langsung, tetapi juga kami bisa memahami bagaimana sebuah perusahaan bisa berkembang secara efisien dan adaptif. Kemudian di perusahaan ini juga menjadi contoh nyata bagi kami sebagai mahasiswa bagaimana penerapan ilmu dalam mata kuliah yang kami pelajari. Dan pengalaman ini membuka wawasan kami bahwa dunia industri ini menuntut kesiapan, keterampilan, dan semangat belajar yang terus-menerus.